Puspitasari sebagai koordinator Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia atau biasa disingkatnya Museum Pergerakan Wanita. Sejarah singkat berdirinya museum itu diresmikannya museum ini itu di tahun 1961, tepatnya di 21 Januari. Dulu itu namanya Museum Perjuangan Wanita Indonesia. Tapi di tahun 1970 ada pemindahan gedung di gedung utama. Terus penyebutannya pun jadi agak berbeda karena yang saya sebutkan pas perkenalan tadi yang panjang banget itu. Lalu di tahun-tahun 2023 sempat mengalami bukan perubahan nama tapi ada nickname-nya sendiri gitu, namanya Sri Kandi. Nah, ya Museum Sri Kandi, tapi akhirnya balik lagi ke Museum Pergerakan Wanita karena kalau Sri Kandi itu lebih terlalu luas gitu. Nah, isi dari museum ini itu sebetulnya artefak-artefak mengenai Kongres Wanita Indonesia yang mana ibu-ibu ini dari berbagai macam organisasi benar-benar yang membantu untuk pengumpulan artefaknya maupun ada arsip-arsip tertentu itu sih. Sebenarnya kalau kalangan ya lebih ke anak muda ya, karena bahkan pun yang datang kan lebih seringnya mahasiswa, ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu memang agak jarang sih, lebih ke anak muda tadi. Karena apa ya, biasanya tugas kayak kamu ini, kayak kalian ini iya nggak sih, tapi tetap juga ada yang memang pure pengen ke museum gitu, memang cinta museum. Terus akhirnya anak-anak Gensi itu udah mulai untuk membukakan apa ya, oh ternyata di sini tuh ada museum tentang pergerakan perempuan kayak gitu. Anak-anak juga ada loh. Jadi karena dibantu oleh wajib kunjung museum. Nah ini tuh program dari pemerintah pusat DIY maupun Sleman. Jadi dari SD itu biasanya memang dijadwalkan untuk berkunjung ke museum. Nah kalau section favorit itu beda-beda setiap kalangan. Kalau anak-anak itu mah lebih sukanya ya diorama. Kalau enggak nanti proyektor film. Mereka kan suka nonton film ya sekarang. Yeah. Tapi kan agak jarang untuk melihat yang proyektor filmnya aja dulu gitu. Terus ini apa namanya, bagian tentang Laskar Putra Indonesia. Oh ternyata pakai dan bisa bawa senjata gitu, perempuan dong. Terus kayak nanti di akhir-akhir kalau misalnya PAUD yang datang, nanti kayak der gitu, kayak main perang gitu. Perang-perangan gitu aja. Jadi kalau perubahan layout itu biasanya memang dilakukan minimal 3 tahun sekali. Kalau misalnya maksimal ya 5 tahun sekali. Perubahan pertama itu waktu di kala COVID itu udah diubah sedemikian rupa. Terus akhirnya di tahun 2026 ini pada awal Januari kami ubah kembali supaya lebih runtut untuk storyline-nya. Kalau dulu itu masih agak simpang siur, yang harusnya periodenya di sini terus tiba-tiba ada lagi di paling belakang kayak gitu. Jadi untuk netralin storyline-nya itu loh. Yeah. Di sini itu memang ditujukan untuk museum tentang Kongres Wanita Indonesia. Nah, satu kompleksnya ini kan ada beberapa gedung ya. Dari yang gedung serbaguna, TK, museum dan sebagainya. Itu sebenarnya monumen, tapi monumennya itu memang kan yang seperti biasanya kayak tugu, terus patung. Lebih ke monumen yang bisa digunakan untuk segala kegiatan kaum perempuan. Nah, relate atau enggak? Relate banget, karena memang dari ibu-ibu Kewani itu sendiri yang menginginkan bahwa ada museum tentang Kewani ini. Makanya dinamakan Museum Perjuangan Wanita di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya. Jadi ada contoh foto-foto kayak dari Depuran, terus ada suasana pas kongresnya gitu. Terus di sini juga ada kebetulan diorama.
meskipun mini, tapi dia itu lebih detail daripada di tempat lain kayak gitu. Fredable kan sebenarnya ada, tapi kalau ini lebih detail gitu. Bahkan untuk motif-motif kainnya pun juga dibuat sedetail mungkin gitu. Dan kebetulan kalau dulu itu kan lebih ke motif parang gitu. Meskipun parang tapi tetap beda gimana. PR buat kami sih untuk lebih kenceng juga. Sebenarnya promosi itu udah dilakukan, cuman kadang memang beberapa orang belum tahu gitu. Oh ternyata ini cuma museumnya, terus ini ada monumennya, kongresnya tuh bukan di sini, jadi ada di dalam Jayapura. Saya pribadi itu miris banget akan fakta itu. Karena apa? Bahkan di sekolah-sekolah pun juga nggak banyak yang membahas tentang Kongres Perempuan Indonesia gitu. Paling cuma kayak diselenggarakan kapan, bahkan tokohnya aja mungkin cuma taunya ibunya I Hadjar Dewantara kayak gitu. Sangat disayangkan. Bahkan di Jogja sendiri pun juga nggak terlalu di highlight. Padahal ini juga termasuk tonggak sejarah pergerakan perempuan gitu. Kan banyak banget hasil-hasil yang didapetin ketika kongres gitu. Bayangin aja 1928 ibu-ibu itu melaksanakan kongres juga dari beberapa daerah selain Jogja. Bayangkan belum merdeka. Itu kalau misalnya dikemas dengan menarik, menurutku bisa hype, lebih hype daripada Semanggi. Iya, betul. Karena perempuan kan jarang gitu ya. Menurutku bisa hype sih. Ini adalah untuk mengajukan pendanaan di Dana Indonesia Raya. Nah, intinya adalah untuk penggunaan ruang publik yang kami harapkan bisa menampilkan beberapa pameran yang dibantu oleh organisasi-organisasi perempuan yang masih ada sampai sekarang. Jadi lebih dikembangkan lagi. Kalau di sini kan agak mengerucut gitu ya. Kalau di niatnya itu mau dilaksanakan di balai-balai sini gitu. Semoga lolos, dan kebetulan kalau misalnya di pusat itu pasti akan ada gerakan pameran juga tentang menyongsong 100 tahun Kongres Perempuan Indonesia. Pasti ada, karena rencananya memang beberapa program itu harus dilaksanakan mulai dari tahun ini. Jadi sebenarnya kami juga membantu dari pusat keuangan itu untuk ini mengumpulkan beberapa arsip yang bisa dibawa untuk ke UNESCO. Pesanku pribadi itu semoga teman-teman dari kalangan manapun lebih membuka wawasan bahwa perempuan itu juga berpotensi tinggi untuk memajukan kaumnya sendiri ataupun masyarakat sekitar kayak gitu. Nah, dibuktikan dengan adanya koleksi-koleksi yang ada di sini gitu. Dari berbagai macam ya, dari fotonya, arsipnya, terus ada koleksinya kayak gitu sih. Oke, bonus ya. Karena kan ini buat memenuhi salah satu tugas di Sejarah Tapang gitu kan. Dan kebetulan matkul ini tuh matkul pertama kali dibentuk itu tahun ini. Itu eksperimennya bisa kita ya. Nah, menurut kakak matkul ini tuh penting nggak sih kalau misalnya dilihat kenapa kita sekarang video dokumenter di sini gitu, penting nggak sih kak buat dilanjutin matkul ini di tahun depan lagi? Buat kakak penting? Menurutku penting banget. Nah, karena kebetulan museum ini kan juga udah yang sangat budaya, jadi aman. Tinggal di apa aja tag video ini. Yeah. Nah, ini untuk promosi di medsos kami sih itu sangat membantu banget. Karena di setiap di beberapa museum pun juga kadang kan kekurangan staf nih. Jadi ini bantu kami banget untuk promosi luar. Oke sih kak. Lanjutkan sih.